Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah oke bosku semuanya, kali ini kita mau bahas sebuah laptop gaming yang menurut saya ini dia punya spek cerdas dan komponennya semuanya overpower, mirip kayak komponen PC. Gimana nggak mirip bro? Dia itu memiliki kelebihan prosesornya pakai Core i9 HX series Gen 14 ditandingkan sama RTX 4060 dan harganya menurut saya dia dijual di angka yang paling murah dibandingkan merek lain karena laptop ini cuma dijual di angka 23 jutaan rupiah. Inilah Acer Predator Helios Neo 16 PHN 16 7293X3. Nah, semisal ini, teman-teman mau beli laptop ini, dia itu punya 6 buah varian spek. Nah, semuanya pakai Intel Core Gen 14. Harganya mulai di angka 17 sampai 30 juta rupiah dan VGA-nya semuanya pakai RTX 4000 series, yang tertinggi pakai 4070 ditandemkan sama Core i9. Nah, yang tertinggi itu harganya di angka 30 juta rupiah. Jadi yang kita bahas, dia itu punya tempat kedua paling tinggi, yaitu pakai prosesor Intel i9, terus VGA-nya pakai RTX 4060 dan harganya di angka 23 sampai 24 juta rupiah. Menurut saya, laptop ini memang dibuat oleh si Acer yang memang diperuntukkan untuk kebutuhan ekstrim. Entah ekstrim untuk kebutuhan kalian buat software berat, untuk kebutuhan istilahnya render video, hingga main game yang istilahnya maraton untuk setiap hari dipakai. Pakai ini pasti nyaman bro. Terbukti dari salah satu komponen yang perlu kita notice adalah prosesornya karena udah pakai prosesor Intel Core i9 14900HX. Nah, prosesor ini dia itu punya 24 core per 32 thread, yang dimana 24 core-nya ada 8 P-core, 16 E-core yang kecepatan maksimalnya mencapai di angka 5,8 GHz. Misal, kalian mau beli komponen PC prosesor dengan i9 Gen 14 seperti ini bro, harganya itu di atas 5 sampai 6 juta rupiah. Jadi memang ini speknya udah tinggi banget. Terus laptop ini juga memiliki VGA RTX 4060, VRAM 8GB dengan TGB sebanyak 140 watt. RAM-nya udah dikasih 16GB, dia pakai 2 keping 8x2 bro ya. Jadi masih bisa kita maksimalkan sampai 64GB. Penyimpanan juga punya dual slot yang salah satunya udah keisi kapasitas 1 tera dengan jenis M2 NVMe Gen 4 yang speednya di atas 7000 MB per second. Nah, untuk bundling softwarenya, laptop ini sudah punya Windows 11 plus Office Home 2021 atau teman-teman bisa pilih yang versi M365. Untuk warna kita bahas, ini warna Obsidian Black. Dan untuk daya dari prosesor sama VGA-nya, ini yang bikin efek samping, baterainya itu nggak bisa awet. Alhasil, pas kita pakai tanpa baterai, laptop ini hanya mampu bertahan di angka 2 jam. Meskipun bro ya, kalau kita lihat pas dibongkar, baterainya ini sebenarnya super jumbo di kapasitas 90 Wh. Tapi, karena konsumsi daya dari VGA maupun prosesor dan juga komponen nyali itu cukup gede, ya otomatis laptop ini nggak bisa bertahan lama seperti kayak laptop gaming yang umumnya masih bisa bertahan di angka 3 jam lebih. Nah, namun kalau ngomongin soal konsumsi daya, adaptornya udah oke punya bro. Dia punya kapasitas 330 watt, colokannya bulat, Windowsnya dia punya bobot bongsor dan juga berat seperti ini. Geser untuk memakainya, laptop ini nyaman pol. Tapi tetap harus ada minus yang kita perhatikan. Nah, minus itu adalah ukuran dan bobotnya yang perlu kita untuk jadi perhatian. Nah, materialnya dia itu sebenarnya solid bro ya, full body pakai aluminium. Bobotnya di angka 2,8 kg dengan ketebalan di angka 2,6 cm. Covernya dia punya logo Predator yang nyalanya itu bisa diganti efeknya lewat Acer Predator Sense. Terus laptop ini bro ya, kalau kita perhatikan cakepnya yang bikin gagah itu dia ada di bagian ekor. Nah, ekornya ini keren. Terus informasi buat kalian juga, ekornya ini sekilas kayak bisa nyala lampu tapi ini nggak bisa nyala. Namun karena nggak nyala, akhirnya kesan kalemnya masih tetap kerasa. Untuk exhaustnya dia terletak di bagian belakang sini bro ya. Ada 2 bukan 4. Namun kalau kita lihat enaknya laptop ini di bagian belakang itu sudah punya 2 buah colokan Thunderbolt 4. Dan untuk colokan port yang lain terbagi di bagian sisi kiri, kanan hingga bagian belakang. Geser ke bagian layar, laptop ini layarnya jumbo banget loh ya. Dia itu cocok untuk teman-teman kebutuhan produktif, contohnya multitasking. Ini rasanya tetap kerasa lebar tanpa harus pakai monitor eksternal. Nah, semisal teman-teman pakainya untuk kebutuhan ngedesain, karena akurasinya udah maksimal di angka 100% sRGB, main game AAA pun ini terasa sultan banget karena dia itu punya refresh di angka 180 Hz, anti patah-patah kecuali koneksi internet kalian ya ngadat-ngadat alias kembut-kembut.
Lanjut untuk kameranya, buat meeting ini menurut saya basic bro ya. Kameranya cuma resolusi di angka 720p, tapi punya kelebihan Windows Studio Effect yang bisa memaksimalkan tampilan di dalam meeting kalian. Keyboardnya punya layout full size, kebutuhan apapun enak, empuk, keycapnya lebar, ada 4 zona RGB yang bisa disesuaikan di settingan Acer Nitro Sense. Touchpadnya juga lebar tol, audionya empuk ngebass, cocok untuk main game sama nonton film tentunya karena pakai hardware yang ditunjang oleh DTS:X Audio. Geser ke bagian sistem cooling, laptop ini udah pol-polan cakepnya. Dia pakai dual fan bro ya, dual exhaust, dan headbacknya itu banyak, terus plat tembaganya tebel-tebel, yang dimana semua komponen ini memastikan suhunya tetap stabil ketika kalian pakai untuk yang berat-berat. Untuk suhu laptop ini hanya mencapai di angka 50 derajat Celcius, dan sebagai catatan dia itu pendinginnya pakai thermal liquid cair. Jadi jangan sampai kalian ganti sendiri, karena kalau diganti sendiri ini efeknya bahaya bro, bisa mati. Mendingan kalau mau ganti thermalnya ke service center atau ke orang yang berpengalaman. Selanjutnya, pas kalian udah beli laptop ini, jaminan garansinya panjang selama 3 tahun plus ADP dan bisa diklaim ke seluruh service center Acer dimanapun kalian berada. Dan jelas bro ya, misal kita ke segmen kaum mendang-mending, yang dimana orang-orang itu sering menimang-nimang mending laptop ini atau merek yang lain. Kalau kita tolak ukurnya sama-sama pakai prosesor Intel Core i9 Gen 14H. Nah di merek lain rata-rata itu semuanya udah pakai RTX 5000 series, jadi otomatis harganya juga jauh lebih tinggi. Memang kalau kita compare secara performance, otomatis dia itu sedikit lebih tinggi, tapi harganya solusinya cukup banyak. Contohnya dari 4 buah merek yang udah kita kasih datanya, teman-teman bisa lihat dari atas seperti ini. Yang pertama ada Lenovo Legion Pro 5 16i RX10 54IT yang dibanderol di angka 29 jutaan rupiah. Nah, secara spek dia kurang lebih sama prosesornya. RAM-nya itu udah lebih gede, penyimpanannya sama, tapi dia untuk RTX-nya pakai RTX 5060 VRAM 8GB. Kedua ada HP Omen 16 AM0887TX. Nah, kalau HP Omen ini bro, harganya juga tidak bisa di bawah 25 juta. Secara spek ya kurang lebih sama plek ketiplek dengan punyanya si Acer Predator, tapi dia RTX-nya pakai 5060. Ketiga ada MSI Captain 15 HX-B14 WFK yang notabene speknya itu sama juga, tapi dia layarnya masih pakai 15 in. Nah, kalau laptop ini harganya juga dibanderol di angka 25 juta rupiah. Masih tetap lebih mahal karena pakai RTX 5060. Terakhir ada juga MSI Katan 15 HX-B14 WGK yang harganya malah dibanderol di angka 28 sampai 29 juta rupiah. Bedanya kalau yang ini RTX-nya pakai 5070. Oke bosku, jadi kesimpulannya gini bro ya. Kalau kita punya budget di angka 23 juta rupiah, sementara ini adalah sebuah hidden gem yang menurut saya dia paling speknya tinggi tapi harganya murah. Mumpung ini belum habis dan goib, kalian tunggu saja bro, karena laptop ini pasnya terbatas. Sebab kalau udah ganti RTX 5000, harganya pasti udah melambung di atas 25 sampai 27 juta. Ya wis, sekian, terima kasih bro ya. Semoga bermanfaat. Laptop ekstrim yang dibutuhkan untuk software berat hingga kebutuhan gaming maraton yang bisa menemani aktivitas sehari-hari. Terima kasih yang udah menonton dan see you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan, oke? Mantap bro.